Hai guys, bertemu lagi di Seni Budaya SMP 43 Semarang. Hari ini kita akan belajar materi pameran nih. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tahu informasi pembelajaran terbaru dari Seni Budaya SMP 43 Semarang. Oke, agar kita lebih paham apa sih pameran itu, ikut Pak Indra jalan-jalan ke Italia yuk. Let's go! Oke guys, kita sudah sampai di Roma, Italia nih. Keren ya? Siapa yang sudah pernah ke sini? Selain terkenal akan bangunan-bangunannya yang bersejarah, Italia terkenal juga sebagai negara seni loh. Terbukti, banyaknya karya-karya seni yang dipajang di jalanan yang menambah kesan artistik negara tersebut. Oke, agar kita lebih paham tentang materi pameran, kita coba masuk ke museum-museum yang ada di Italia yuk. Nah, di sini kita bisa melihat ada ratusan, bahkan ribuan karya seni yang dipajang di sini. Ada yang berupa lukisan, patung, fotografi, dan hasil-hasil karya seni rupa lainnya. Pameran tidak bisa lepas dari segala bentuk seni rupa, karena harus menghasilkan dan mempertunjukkan karya yang bisa dilihat dan dirasakan secara fisik. Lalu pertanyaannya, apakah musik tidak bisa dipamerkan? Ada yang tahu jawabannya? Musik tidak bisa dipamerkan karena musik hanya menghasilkan spektrum audio yang hanya bisa dirasakan indera pendengar. Tetapi, jika alat-alat musiknya yang dipamerkan atau alat musik dari legenda-legenda musik, bisa disebut dengan pameran karena memperlihatkan bentuk fisik alat musik itu sendiri yang bisa dilihat dan dirasakan secara fisik. Oke, jadi pameran adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk mengkomunikasikan, memperkenalkan, memperlihatkan, dan memajangkan hasil karyanya untuk diamati, dihayati, dan diapresiasi oleh orang lain. Berdasarkan jenis karyanya, pameran dikelompokkan menjadi dua, yaitu 1. Pameran homogen, yaitu jenis pameran yang hanya memamerkan satu jenis karya saja. Misalnya, hanya pameran lukisan saja atau patung saja. Yang kedua, yaitu pameran heterogen, yaitu pameran yang memamerkan berbagai macam jenis karya seni. Misalnya pameran seni rupa yang menampilkan lukisan, patung, kriya, batik, seni grafis, dan lain-lain. Berikutnya, ada pameran berdasarkan jumlah pesertanya. Pameran ini dibagi menjadi dua, yaitu pameran tunggal. Pameran yang dilaksanakan perorangan, artinya hasil karya yang dipamerkan karya seni satu orang saja. Yang kedua, ada pameran kelompok, yaitu pameran yang diikuti pesertanya lebih dari satu, beberapa atau anggota suatu kelompok, misalnya kelompok kelas 9 SMP, kelompok mahasiswa, kelompok kekerabatan, dan kelompok lainnya. Berikutnya, pameran berdasarkan ruang tempat pelaksanaan, dibagi menjadi dua, yaitu 1. Pameran di dalam ruangan atau indoor, merupakan pameran dengan mengambil setting tertutup, misalnya di gedung atau di museum. Penyelenggaraan pameran indoor harus memperhatikan penataan, unsur cahaya, sirkulasi pengunjung. Yang kedua,
ada pameran di luar ruangan atau outdoor, yaitu penyelenggaraan pameran ini biasanya karya-karya yang tahan terhadap suhu ruang terbuka. Misalnya patung batu, keramik, ataupun bahan-bahan karya pameran yang tidak mudah hancur terhadap kondisi cuaca. Lalu, apa sih fungsi pameran itu? Apakah ada yang tahu? Fungsi pameran yang pertama, sebagai media penampilan jati diri seorang perupa. Yang kedua, sebagai sarana peningkatan daya ekspresi bagi seorang perupa. Yang ketiga, sebagai media memperluas cakrawala tentang pengetahuan seni. Yang keempat, sebagai media komunikasi antar perupa dan apresiator. Yang kelima, sebagai sarana perangsang kreativitas dalam berkarya seni. Dan yang keenam, sebagai wahana pemunculan ide, aliran, dan jenis seni rupa baru bagi perupa dan apresiator. Lalu, bagaimana cara membuat pameran? Seperti yang kita tahu, terbentuknya acara pasti tidak bisa lepas dari peran kepanitiaan. Jadi, yang pertama harus membentuk susunan kepanitiaan, yang di dalamnya terdapat ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Anggota ini terdiri dari seksi keamanan, seksi acara, seksi dokumentasi, perlengkapan, seksi konsumsi, seksi publikasi, dan masih banyak lagi yang masing-masing bertanggung jawab atas job desk yang sudah diberikan. Setelah terbentuk panitia, barulah mulai tahapan-tahapan kegiatan. Dimulai dari penyusunan rencana kerja, penyusunan jadwal pameran, lalu tahap pelaksanaan. Kepanitiaan ini sangat penting. Selain kita belajar berkomunikasi dan bersosialisasi, membuat sebuah pameran dibutuhkan kerjasama tim yang solid agar acara pameran dapat berjalan dengan baik. Baik anak-anak, itu tadi penjelasan singkat tentang materi pameran. Rangkuman selengkapnya silakan bisa kalian unduh link pada kolom deskripsi. Atau bisa kalian lihat di Google Classroom. Sekarang, pertanyaannya, apakah seni musik bisa dipamerkan? Jika bisa, kenapa? Dan jika tidak bisa, kenapa? Berikan alasanmu. Yang kedua, mengapa kepanitiaan penting dan harus dibentuk? Yang ketiga, apa saja yang bisa dipamerkan dalam pameran seni rupa? Dan yang keempat, selama bulan Agustus kalian sudah membuat karya seni rupa berupa seni lukis, seni patung, dan seni grafis kan? Sekarang, buatlah ruang pameran kecil di rumah kalian. Tata dan pajang karya kalian, lalu buatlah vlog dengan merekam bentuk pameran karya kalian selama 1 menit saja. Lalu, jangan lupa upload di Google Classroom dan Instagram kalian ya. Karya kalian jangan sampai hilang. Kalau hilang, silakan buat kembali. Begitu anak-anak materi hari ini. Jangan lupa untuk jaga kesehatan dan selalu bergembira. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Dadah!